presence. Silahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. It's a great pleasure to come here and share the word of Senang God. sekali berada di sini untuk membagikan firman Tuhan. I want to go quickly with you. I'm going to talk about four pillars of wisdom. Saya akan dengan cepat, saya akan membagikan tentang 4 pilar hikmat. In Proverbs chapter 30 verse 24 to 28 and Sister Lucia will read in Bahasa. Dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 26. Proverbs chapter 30 verse 24 to 28. Saya akan bacakan Amsal 30 ayat 24 sampai dengan 28. All right, Agu once again present to us the wisdom of the small animals, small insects in fact. Sekali lagi diceritakan di sini tentang suatu serangga yang kecil. If small things in the world are exceedingly wise. Ada 4 binatang kalau dalam bahasa Indonesia ya, sebenarnya serangga yang terkecil di bumi yang sangat cekatan atau berhikmat. Our society and our education begin to shape our thoughts in terms of bigness. Segala kehidupan masyarakat kita itu sekarang semuanya selalu menggambarkannya hal-hal itu dalam apa yang besar. But which is also true in our life. Itu juga benar dalam hidup kita. Now the Bible highly exalts the tiny creature that irritates us. They are small but exceedingly wise. Tetapi Alkitab itu sungguh mengatakan kepada kita bahwa ada 4 makhluk yang sangat kecil tetapi sangat berhikmat. Alright, Proverbs 30 verse 24 to 28. Ayat 30 ayat 24 sampai dengan 28, ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tapi yang juga ada di istana-istana raja. Amen. The four little creatures shows that God is not limited by our weaknesses. 4 binatang yang kecil ini itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak membatasi setiap kelemahan kita. Oftentimes God uses weakness for His glory. Bahkan banyak kali Tuhan memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. God is also a way of compensating our shortcoming. Bahkan juga Tuhan memberikan kompensasi atas semua hal-hal yang kita lakukan dengan salah. And make sure that we have everything that we need. Dan memastikan bahwa kita akan memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. In 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to verse 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Paul began to write to the Corinthian church. Paulus berkata kepada orang jemaat di Korintus, All right. ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amen. Paul began to write, God used the foolish thing, the weak things and the low things in life. Di sini Paulus menulis Tuhan memakai apa yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang. So let us consider these four little creatures. Mari kita sekarang perhatikan keempat makhluk kecil ini. Number one, and ants, I call it the heart of preparation. Yang pertama adalah semut yang saya sebut hati yang mempersiapkan. Ants are very small creature, you can kill it with your thumb. Semut itu adalah makhluk yang sangat kecil sendiri, dengan jempol kita aja kita bisa bunuh If dia. you look at the ants, you got to look it very carefully and notice something. Kalau kita melihat kepada semut, kita harus perhatikan dengan baik-baik sekali, kita akan memperhatikan It sesuatu. always wander in our home, Itu selalu ada di sekeliling rumah kita. and you have a long colony of ants. Dan selalu ada satu kelompok koloni yang panjang begitu ya, semut. And the ants only speak to us many things, of little strength. Semut berbicara banyak hal kepada kita dengan kekuatannya yang kecil. But ants never let their strength deprive themselves. Tetapi semut tidak pernah membiarkan kekuatan mereka itu mengalahkan mereka sendiri. So this tells us we don't underestimate ourselves. Itu berarti berkata kepada kita, kita jangan memandang diri kita sendiri We ini don't say, rendah. well, I'm not so spiritual as others. Oh, saya mungkin tidak terlalu rohani seperti orang lain. I'm not able to speak like you. Saya mungkin gak bisa berbicara seperti kamu. I'm not able to pray like Elijah. Saya mungkin gak bisa berdoa seperti Elia. I'm not gifted and so and so. Saya sama sekali tidak ada karunia seperti yang But lain-lainnya. your littleness means something to God. Tetapi yang kecil itu bagi dirimu itu berarti bagi If Tuhan. not, Jesus will not
If not, Jesus will ask the disciples to go to the bakery in Jerusalem to buy bread. Kalau tidak kalau tidak seperti itu, Yesus tidak akan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke bakery di Yerusalem untuk beli So roti. Jesus asked the disciples, how many bread that you have? Yesus bertanya pada murid-muridnya, berapa banyak ketur roti yang kamu So miliki? with a little thing, he began to multiply. Dengan hal yang cuma sedikit, dia mulai melipat gandakannya secara So maksimal. with a little strength, the ants did something. Jadi dengan kekuatan yang kecil, semut melakukan The sesuatu. Bible say they prepared. Alkitab berkata mereka How mempersiapkan. did they prepare? They prepare for summer. Apa yang mereka persiapkan? Mereka mempersiapkan untuk musim panas. Because winter comes, nothing grow. Karena kalau nanti musim dingin itu datang, nggak ada yang tumbuh. That shows that the ants are not lazy, malas. Itu menunjukkan pada kita bahwa semut itu tidak malas. Ants are very industrious. Semut itu sangat penuh industrial, artinya dia pekerja keras. That's why in Proverbs chapter 6 verse 6 to 9, Amsal 6 ayat 6 sampai 9. the Bible say to us in Bahasa, go to the ants, go to the semut and see. Alkitab berkata dalam bahasa Indonesia, lihatlah kepada semut. Verse 6 to verse 9. Ayat 6 sampai 9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Amen. As you look in Proverbs chapter 13 verse 4, Kalau engkau melihat pada Amsal 13 ayat yang keempat, the Bible says the soul of a lazy man desires nothing, but the soul of a diligent shall make them rich. kalau dalam bahasa Inggris dikatakan jiwa ya, bahasa Indonesia hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. So God is speaking to our hearts, we need to begin to work hard. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada hati kita, kita harus mulai kerja Work hard keras. in our spiritual life. Artinya bekerja keras dalam kehidupan rohani Pastor can kita. preach the word of God, Pendetanya mungkin bisa memberitakan firman but Tuhan, you must read the word of God. tapi saudara harus baca sendiri The firman pastor say you Tuhan. need to pray, Pendetanya mungkin bilang kamu perlu but we berdoa. never berdoa, we ask the pastor to pray for us. Tapi kita nggak berdoa, malah kita minta pendetanya mendoakan But we kita. need to learn to pray ourselves. Tapi kita juga harus belajar dengan rajin berdoa bagi diri sendiri. That is how we begin to grow. Nanti dari situ kita akan mulai bertumbuh. In Hebrews chapter 6 verse 11 to verse 12, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. the Bible says to us, Alkitab berkata kepada kita, if we want each of you to show the same diligence to the very end, kalau kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan, kalau bahasa Indonesia kesungguhan, kalau bahasa Inggris mengatakan kerajinan yang sama. so verse 12, he said, I do not want you to be lazy, Aku tidak mau kamu jadi malas, but imitate those who through faith and patience inherit that has promised. tetapi kamu harus menjadi penurut pekerja yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan In Allah. Hebrews chapter 6, you began to read like the heroes of fame. Dalam Ibrani 6 ayat 11 itu berbicara tentang itu semua orang-orang atau pahlawan-pahlawan dalam Alkitab. That they diligent in their faith. Bahwa mereka itu dalam imannya itu rajin. That's why their names are written there. Itu sebabnya nama mereka ditulis di And they situ. begin to prepare themselves for the glory of God. Dan mereka mulai mempersiapkan diri mereka sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Preparation is a part of life. Jadi persiapan itu adalah bagian dari hidup. Our preparation is always a part of our life from the cradle to the coffin. Jadi penciptaan itu adalah bagian dari pengaktifan itu adalah bagian dari hidup kita, mulai dari kita diciptakan lahir sampai kita masuk ke dalam peti When mati. we were small, our parents prepare us. Waktu kita kecil, ibu kita yang membantu mempersiapkan segala Prepare sesuatu. us to face the hostile world. Mempersiapkan kita supaya kita bisa menghadapi dunia yang penuh dengan kekejaman. Now, even though when a person die, Walaupun seseorang itu mati, or the mortuary man prepare you to get buried. atau kemudian ada orang yang menyiapkan penguburan saudara, So we need to prepare our hearts. kita perlu mempersiapkan hati And kita. one day we will meet the Lord Jesus Satu Christ. hari kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus So how is our Kristus. preparation? Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri? Just like a fireman, he prepared himself. Sama seperti pemadam kebakaran, dia mempersiapkan He dirinya. began to train and to fight fire. The worst
dangerous scenario. Dia mulai berlatih bagaimana caranya melawan api dengan skenario yang paling berbahaya He sekali. don't wait for the house to get on fire, then he start doing, what shall I do now? Dia nggak mulai sampai tunggu rumah kebakaran baru dia mikir, oh apa nih yang harus So dilakukan. likewise, God is speaking to our hearts. Sama juga dengan kita, Tuhan berbicara kepada hati kita. In Ephesians chapter 5, verse 15 to verse 17, Efesus 6 ayat 15 sampai 17. Paul began to write, be careful that in your life be not unwise but be wise. Paulus berkata, hati-hati dengan hidupmu, jangan seperti orang yang tidak bijak, tapi jadi seperti orang yang bijak. That is why we need to be wise in our life like the children of Ezekiel. Sama seperti kita juga harus menjadi orang-orang yang berhikmat seperti anak-anak Men of Ezekiel. seperti orang-orang Isakar, suku Isakar. First Chronicles chapter 12 verse 32. 1 Tawari 12 ayat yang ke-32. Who understood the time and know what Israel need to do. Itu Bani Isakar itu mengetahui waktunya dan mengetahui apa yang harus bangsa Israel These men lakukan. understood the time that they are living in. Mereka mengerti waktu di mana mereka hidup. And they did something about it. Dan mereka melakukan sesuatu untuk hal tersebut. That is why the Lord is speaking to our hearts. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada hati kita. That's why we need to prepare our hearts as we see what's happening in the world. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan hati kita atas apa yang sedang terjadi di dunia. You look at what happened in Ukraine and Russia, Saudara melihat mungkin apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia. and we say, oh, that is very far away. Mungkin Jauh sekali. kita bilang itu jauh banget. But now we have Thailand and Cambodia. Sekarang ada Thailand dan And you Kamboja. wonder whether how far they will come to this part of the world. Jadi saudara mungkin berpikir, oh kok bisa sampai ke bagian ini ya di dunia. So we pray that it will never happen. Jadi kita berdoa, oh jangan sampai terjadi. So the world that we are living is a very fragile world. Jadi dunia yang kita hidupi ini dunia yang sangat rentan. That is why we see all things that are happening, we prepare our spirit man. Itu sebabnya kita kalau melihat apa yang sedang terjadi, kita harus mempersiapkan manusia batiniah kita. In Zechariah chapter 1 verse 11, Sakaria 1 ayat yang ke-11. and we have walked through and forth the earth, and behold, the earth is resting quietly. Kita melihat dan berjalan ke sana kemari di dalam dunia dan kita melihat bahwa bumi itu sedang beristirahat dengan tenang. Now to the natural mind it might be a good thing, but not to those who understand the spirit. Mungkin Sakaria berapa? Zechariah chapter 1 verse 11. Saya terjemahin dalam bahasa Inggrisnya aja ya, karena bahasa Indonesianya beda sekali dengan bahasa Inggrisnya. Oke, go ahead. Sakaria 1 ayat 11, now to the natural, mungkin untuk pikiran kita ya, hal ini mungkin sesuatu yang baik, tetapi tidak bagi mereka yang mengerti di dalam roh. In book of Zechariah, everything is fine, but they don't have the mind of the Spirit of God. Di dalam buku Sakaria dikatakan segala sesuatu kelihatannya baik, tapi sebenarnya mereka nggak punya roh Allah And di when you go dalamnya. to Amos chapter 6, Lalu kalau kita lihat Amos 6 ayat 1, Amos began to rebuke the children of Israel. Amos mulai menegur bangsa He said, Israel. woe unto you, why you so easy in Jerusalem, Dia in bilang, Zion. celakalah bagi kamu karena kamu kenapa begitu mudahnya bagi mereka yang di Zion. You are so complacent that the enemy is going to come, but yet you're so complacent. Engkau begitu kayaknya nyaman, tenang bahwa musuh itu akan datang. The same thing that Apostle Paul write to the Thessalonian church. Sama juga seperti Rasul Paulus menulis kepada gereja He di said, beware Tesalonika. those who choose peace and safety, for suddenly destruction will come. Berhati-hatilah bagi mereka yang berkata damai dan aman, tapi nanti tiba-tiba akan datang kehancurannya. That is why we need to go back to the Word of God Itu sebabnya kita harus kembali kepada firman and Tuhan. begin to learn to prepare ourselves. Dan mulai belajar untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Number 2, Nomor 2, the rock badger yaitu pelanduk dalam bahasa is a Indonesia. heart of protection. Ini adalah bicara tentang hati yang untuk melindungi. A rock badger is much smaller than a rabbit. Pelanduk itu lebih kecil daripada kelinci. The fur is gray color, which help them to camouflage with the rocks. Bulu mereka itu warnanya abu-abu sehingga itu bisa berkamuflase ya seperti batu. But they don't live in a colony lifestyle. Tetapi mereka tidak hidup di dalam sekelompok koloni. Their homes are in the rock and they live in a small unit. Mereka tempat tinggalnya itu di dalam batu-batu dan mereka tinggal dalam tempat yang kecil. They are not muscular creature, animals. Mereka small. bukan binatang yang berotot gitu yang gede tapi kecil. But yet their claws is like a lion. They can defend themselves in the time of danger. Tetapi cakar mereka itu
seperti singa, mereka bisa mempertahankan melindungi dirinya kalau bahaya If you datang. look at all the animal kingdom, Kalau saudara melihat dalam kerajaan some of binatang, them are very small, ada yang sangat kecil. but you feel like, oh, these are defenseless animal or Mungkin creature. kita pikir ini adalah makhluk yang tidak bisa mempertahankan diri, And yet God melindungi. give them something they can defend. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka sehingga mereka bisa membela diri atau bertahan. You know, I love marine life, marine fish. Saya suka sekali dengan ikan-ikan And laut. there's a marine fish I love is full yellow in color. Ada small, ekor ikan yang saya suka yaitu don't know the warnanya kuning, semuanya kecil. very nice. Sangat bagus. You can catch it with your hand. Engkau bisa tangkap dengan Or you tanganmu. better think twice, 3 times, 4 times before you catch. Tapi kita harus pikir dengan bijak 3-4 kali sebelum kita tangkap. Because at the end of the tail, there is like a little spike there. Karena di ujung daripada ekornya ada yang tajam-tajam di situ. Then you wonder, wow, God made this creature like so small, but yet they are able to defend. Jadi kita mulai berpikir, oh Tuhan membuat makhluk ini kecil banget, tetapi Tuhan memberikan sesuatu supaya makhluk ini bisa mempertahankan So the diri. Bible said they're exceedingly wise, but yet feeble. Alkitab berkata mereka kelihatan itu sangat bijak sekali, tetapi sebetulnya lemah. For instance, an ace pilot cannot fly a plane safe. Contohnya, Safety measure have to taken into account. Contohnya seorang pilot mungkin dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya dengan aman, dia harus berhati-hati untuk melihat apa yang terjadi. There is no guarantee that disaster will not happen. Tidak ada suatu jaminan bahwa bencana itu tidak akan terjadi. Flooding can be prevented, Banjir itu bisa dicegah. but consistent heavy rainfall for few days will flood the city. Tetapi terus-menerus hujan deras selama berhari-hari itu bisa membuat kota banjir. Medical science have advanced in many years, Secara keilmu kedokteran itu sudah sangat maju sekali beberapa tahun but yet ini. people still use insulin for their diabetes. Tetapi orang masih memakai insulin untuk mengontrol sakit diabetesnya. That is why humanity praises their achievement in nuclear energy, Banyak sekali manusia yang memuji dirinya, wah ini sudah sangat luar biasa sekali tentang energi nuklir. but what do they do with the radioactive waste? Tetapi apa yang mereka lakukan dengan limbah daripada They radioaktif? store it in a container and put it deep in the sea. Hopefully it will not leak. Mereka menyimpannya dalam suatu tempat, kontainer, ya, dan menyimpannya itu jauh sekali di dalam laut. Mereka berharap satu kali tidak ada kebocoran. That is why sometimes men think they are very strong, but yet they are foolish. Jadi seringkali manusia berpikir mereka sangat kuat, tapi sebenarnya bodoh. In Psalms 104 verse 18, Mazmur 104 ayat 18. the high hills are of the wild goats, but the cliff are the refuge of the rock badger. Mungkin bukit-bukit yang tinggi itu adalah untuk kambing-kambing liar, tetapi celah-celah di batu karang itu adalah untuk tempat pertahanan bagi pelanduk. So the rock badger use the environment to protect themselves. Jadi pelanduk ini memakai lingkungan kehidupannya untuk bisa melindungi diri mereka So sendiri. you and I, we need to make our decision in our life. Saudara dan saya, kita harus membuat keputusan di dalam hidup We ini. need to run to the Lord for our defense. Kita perlu berlari kepada Tuhan untuk perlindungan kita. We run to the Lord for our protection. Kita perlu lari kepada Tuhan untuk perlindungan pertahanan kita. That's what the Bible says in Psalms 91, Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Mazmur 91 verse 2. ayat yang I kedua, will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, in my God, in Him will I trust. aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. During the COVID, everybody start reading Psalms 91. Selama masa COVID, semua orang mulai membaca Mazmur After COVID is 91. over, nobody reads Psalms 91. Setelah COVID lewat, nggak ada lagi yang baca Mazmur 91. Everybody said this is a promise of God. Setiap orang bilang ini janji Tuhan. So I say to you, the whole Bible is a promise of God. Saya bilang sama saudara, seluruh Alkitab adalah So janji if we Tuhan. regularly read the Word of God, Kalau kita secara rutin kita baca the Word Alkitab, of God begin to speak to our hearts. maka firman Tuhan akan berbicara pada hati So don't kita. wait for problem to come, then now Psalms 91. Jadi jangan tunggu sampai masalah datang baru kita bilang, nah ini Mazmur 91. Why don't we read Psalm 23? Kenapa kita nggak baca Mazmur Because Psalm 23? 23 is, though I walk to the valley of shadow of death, I will not fear any evil. Karena Mazmur 23 berkata, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. So the rock badger make a decision in their heart. Jadi
pelanduk itu sudah buat keputusan dalam hatinya. So we got to make a decision in our heart. Christ is my protector. Jadi kita harus juga buat keputusan di dalam hati kita bahwa Kristus itu adalah perlindungan Protecting kita. us not only in the good times, Perlindungan bukan hanya di saat yang baik, but protecting us in the bad times. tetapi juga melindungi kita When di the saat yang economy buruk. is not so good, Kalau ekonomi tidak terlalu we can baik, see Lord say, Lord, I trust you. kita bisa bilang, Tuhan kami depend mempercayaimu. upon you. Aku akan bergantung And we know kepadamu. where to run. Dan kita tahu kepada siapa kita berlari. The rock badger finds a hole in the ground. Pelanduk itu menemukan satu lubang di dalam We tanah. run to the Lord and say, you are my hiding place. Dan kita berlari kepada Tuhan dan berkata, Tuhan engkau tempat persembunyianku. When was the last time you came to the Lord and you say, Lord, you are my hiding place? Kapan terakhir kali saudara lari pada Tuhan dan berkata, Tuhan engkau tempat perlindunganku. Number 3, Nomor 3, locust. belalang. Belalang is a heart of partnership. Belalang itu berbicara tentang hati yang untuk bermitra, ada kerjasama. We are all familiar with locust. Kita semuanya sudah tahu itu belalang. Another form of a bigger grasshopper, but not grasshopper, but belalang. Belalang itu lebih besar dari grasshopper and belalang, the same. But English different. Oke. Oke, jadi kalau bahasa Inggris beda ya, tapi kita sama aja. Jadi ada jenis yang belalang tapi lebih besar, yang ini lebih kecil. The Oke. grasshopper you have in Indonesia is you can just keep it like a pet. Belalang di Indonesia ini kita bisa jadi binatang peliharaan ya. But locust, you can wipe up the whole vegetation. Oke, kalau locust itu lebih kecil-kecil, dia bisa menghabisi seluruh tanaman. They have no kings, but they create great damage when they gather together. Mereka nggak ada rajanya, tapi kalau mereka kumpul sama-sama, mereka bisa menghasilkan satu malapetaka atau bencana In besar. 1986 to 1989, Tahun 1986 sampai 1989, North Africa and Middle East di Afrika Utara dan di Timur Tengah, were hit by a plague of locusts. yaitu kena bencana atau tulah dari lokus ini atau belalang kecil. Estimate damage is $4.5 billion. Kira-kira perkiraan daripada kerusakan kerugiannya ini diperkirakan 4,5 miliar dolar. So you remember in the time of Pharaoh, it's not grasshopper, it is locust. Jadi ingat pada waktu masa Firaun tulahnya itu bukan belalang tetapi lokus. Jadi belalang yang lebih kecil. What can we learn? Apa yang kita bisa pelajari? Locusts move in one direction. Belalang itu kalau bergerak ke arah satu arah. They have no kings, but they are united. Mereka tidak ada rajanya tapi bersatu. They are a force to be reckoned. Mereka itu merupakan satu kekuatan yang bisa dikenali So kuasanya. as a church, you begin to move together. Jadi sebagai gereja kita harus bergerak Now bersama-sama. you gerak di sini, once the renovation done, you gerak di sana. You move Ya, together. jadi kita pindahnya barengan. Sekarang kan di sini, entar kalau udah renovasi pindah bareng-bareng ke sana. So when you move together, God will begin to bless. Kalau saudara bergerak bersama-sama, maka Tuhan akan mulai But some memberkati. people will complain, why move, why gerak? Tapi ada orang yang mengeluh, kenapa sih pindah, kenapa pindah? You want to grow, God want to do, you gotta move together. Kalau saudara mau bertumbuh, di mana Tuhan bergerak, kita juga harus bergerak ke sana Because bersama-sama. Mark chapter 3 verse 25, Markus 5 ayat 20, Markus 3 ayat 25. the Bible says if a house divided itself, the house cannot stand. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Again, Luke chapter 11 verse 17. Lukas 11 ayat 17. And the Bible said to us, knowing their thoughts, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falls. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. God has put you together. Tuhan sudah menaruhkan saudara Your bersama-sama. imperfection and your imperfection. Dengan semua ketidaksempurnaanmu dan ketidaksempurnaan yang lain. And you will never find a perfect church. Dan saudara tidak akan pernah menemukan gereja yang If you sempurna. find one, please don't go. Kalau saudara menemukan ada satu gereja sempurna, jangan pergi ke Because situ. your imperfection will cause the rest to be imperfect. Karena ketidaksempurnaan saudara akan membuat yang sempurna di sana jadi nggak sempurna. So God bring us together. Jadi Tuhan membawa kita Like bersama-sama. the Bible say, iron sharpeneth iron. Seperti Alkitab berkata, besi menajamkan But some besi. people don't like to be sharpened. Tapi ada orang yang gak suka You ditajamkan. want to grow, you got to sharpen. Kalau kita mau bertumbuh, kita saling You go menajamkan. through the fire. Kita melewati api. Just like must go through the fire. Sama seperti emas dimurnikan di dalam All api. like must. Kita semua senang emas, And the final product. yaitu hasil akhirnya. But we don't like the product when it's raw in the ground. Tapi kita nggak suka itu emas waktu masih emas mentah
gitu ya, masih di dalam So same tanah. thing in our lives. Sama dengan hidup We go kita. through the process of life. Kita melalui proses hidup. So I felt in my heart, God, we need to be united. Jadi saya berkata dari hati saya, saudara semua perlu bersatu. I'm not saying that you're not united. Saya bukan bilang saudara tidak I'm bersatu. saying we need to be united. Tapi kita perlu bersatu. Listen very carefully. Perhatikan, dengarkan As I baik-baik. began to pray and what message to speak. Waktu saya mulai berdoa, firman apa yang harus In saya Ephesians katakan? chapter 4 verse 1 to verse 3. Efesus 4 ayat 1 sampai 3 The last verse he said, enduring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. dikatakan bagian terakhir, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai You sejahtera. know, when you are not doing anything, Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, nothing happens. nggak terjadi apa-apa. When you're doing something for God, Kalau saudara melakukan sesuatu bagi that's where Tuhan, the enemy come and kacau. barulah musuhnya datang dan mengacaukan So that's saudara. why rather to wait for problem to happen, Jadi daripada nunggu masalah sampai you datang, pray now, God put a hedge of protection. lebih baik sekarang berdoa, Tuhan taruhkanlah pagar Like the mountain perlindungan. that surround Jerusalem, Sama seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, cover the precious blood upon this place. mereka tutupilah seluruh daerah ini dengan So darahmu. you might be very sensitive. Mungkin saudara sangat sensitif When you atau feel in your peka. heart, everything is okay. Kalau saudara merasa di hatimu, oh semua ini You baik-baik. stand up and you bind and rebuke Satan. Lalu saudara berdiri dan saudara mengikat dan menengking setan. People look at you, but what are you doing? Nothing happening. Lalu orang-orang melihat pada saudara, nggak ada terjadi Oh, apa-apa. but the Lord stir your spirit, man. Tetapi Tuhan sedang membangkitkan roh In- saudara In the spiritual realm. di dalam alam roh. So you push it back. Jadi saudara mendorong You itu rebuke kembali. it. Saudara menengking kuasa Don't itu. wait for the enemy to come in your doorstep. Jangan sampai tunggu musuh datang di depan pintu rumahmu. Very simple like example. Contoh yang sangat sederhana, When the country is in problem, kalau suatu negara atau negeri dalam masalah, then you ask who want to become a tantara. saudara baru tanya siapa nih yang jadi become tentaranya, siapa yang mau jadi prajuritnya. No, you have soldiers Kita sudah punya tentara yang sudah to dilatih. prepare in case there is some situation. Mereka sudah dipersiapkan kalau sampai terjadi sesuatu di dalam kota. Not when problem come then say okay, you become a soldier. Become a soldier. Bukan kalau masalah datang baru bilang, kamu jadi tentara ya, kamu Okay, jadi now tentara let ya. us fight. Mari sekarang kita bertempur. No, you prepare Tidak, yourself. kita mempersiapkan You diri kita. anticipate. Kita mengantisipasi. If this thing were to come, Kalau nanti ini datang, even it doesn't come, walaupun itu nggak even datang, if I'm wrong, walaupun kalau saya but salah, no harm praying. tapi tidak ada bahayanya kita Because berdoa. God answer our prayer. Karena Tuhan menjawab doa kita. That is why, let me give you a quotation by A.W. Tozer. A.W. Tozer berkata begini, And he says here, is neither all of Christ or none of Christ. entah itu semua dari Kristus atau sama sekali bukan dari Kristus. And I believe we need to preach again the whole Christ to the world, a Christ that does not need apology, a Christ will not be divided, a Christ will neither be Lord of all or will not be the Lord of all. Saya percaya kita perlu memberitakan lagi Kristus yang utuh kepada dunia. Kristus yang tidak membutuhkan permintaan maaf kita. Kristus yang tidak akan terpecah. Kristus yang akan menjadi Tuhan atas semua atau tidak akan menjadi Tuhan sama sekali. Amen. That is why the simple understanding is you preach Christ, that's it. Jadi pengertian yang sederhana adalah khotbahkanlah tentang Kristus, itu saja. Amen, excited. If you preach the word full gospel, Kalau saudara mengkhotbahkan itu firman yang Injil sepenuhnya, then you know who comes to house. maka saudara akan tahu nanti siapa yang akan If you datang. preach on prosperity, God bless you, no problem, tidak masalah, banyak sekali. Kalau saudara berkhotbah tentang kemakmuran, nggak akan ada masalah, pasti banyak yang datang. But you preach on pick up the cross. Then Tapi you know how many pick up the cross. kalau saudara mengkhotbahkan pikul salib, saudara akan lihat berapa banyak orang yang mau datang pikul salib. It is the truth. Itu kebenaran. You preach on hyper grace, no need to confess, everything okay, prosperity. Kalau saudara berkhotbah tentang kasih karunia yang hyper, semuanya nggak perlu mengakui, pokoknya semua hanya kemakmuran. But if you live in the border of Thailand and Cambodia, Tapi kalau saudara tinggalnya di perbatasan Thailand dan Kamboja, you won't believe hyper grace. saudara nggak akan percaya akan adanya kasih karunia yang hyper. If I'm your pastor, I'll bury you. Kalau saya pendeta saudara, saya akan kuburkan saudara. Because when the rocket keep on flying, Karena nanti kalau ada roket yang terbang, then you won't see, oh you Christian, oh you missed out. lalu roketnya nggak kelihatan, oh ini orang Kristen, belok gitu, enggak. No.
That is why when I tell hyper grace people, because you live in an environment, everything is very nice. Karena kalau orang yang hidup dalamnya kasih karunia yang hyper itu, mereka hidup dalam lingkungan yang semuanya bagus. Oh, you just call Gojek come. Kalau kita panggil Gojek, Gojek Oh, datang. you want to order food also call Gojek Lalu- come to the door. Lalu kalau kita mau pesen makanan, nanti GoFood datang di depan pintu. Go eat, go food, go don't all the go. I should my God, my mind also go. Ada banyak go ya, sampai pikiran saya juga ikut go. I cannot keep up with the go. I want to go to heaven. Saya maunya pergi ke surga. So you see now we are very biased in our thinking. Jadi kita dalam pemikiran kita tuh sangat But bias. if you live in Lebanon, Tapi kalau engkau tinggal di Libanon, you and God decide. maka engkau dan Tuhan yang akan memutuskan. But we thank God. God give us a freedom. We walk with God. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan kita berjalan In Acts bersama chapter Tuhan. 2 verse 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, All right, they were all gathered in one accord. mereka semua kumpul dalam satu hati. Yes, they pray, Ya, mereka berdoa, but it's not the prayer. Tapi- It's the prayer, bukan doanya, tapi memang mereka berdoa. but it's because of unity in prayer, the Spirit of God falls. Tetapi karena kesatuan di dalam doa, roh itu turun. How long do they pray? We don't know. Berapa lama mereka berdoa kita tidak One tahu. day we don't know. Satu hari nggak tahu. Few days we do not know. Beberapa hari The kita nggak tahu. Bible did not say how long, Alkitab nggak bilang berapa lama. but Bible say they pray. Tapi Alkitab bilang mereka berdoa. Number 4. Nomor 4, Spider. laba-laba. Okay, but English Bible say spider, bahasa say lizard. Dalam bahasa Inggris bilangnya laba-laba, tetapi dalam bahasa Indonesia itu lizard, jadi kayak cicak ya. Cicak and Reptil. spider beda. Ya, They laba-laba are dan not cousin, they not brother sister. laba-laba dan cicak itu beda ya, nggak sepupu, nggak saudaraan. So we talk about the spider. Jadi kita lihat ini laba-laba. So the spider can be found everywhere in the world except North Pole and South Pole. Laba-laba bisa ditemukan di mana saja di dunia kecuali kutub utara dan kutub selatan. What can we learn of the spider? Apa yang kita bisa belajar dari laba-laba? The spider is a preserver. Laba-laba itu adalah pemelihara. That means if you knock down the spider web, Ya. sooner or later he built in the web again. Artinya kalau kita merusak atau merubuhkan itu saja jaring laba-labanya itu, dalam waktu singkat dia akan bikin lagi di tempat lain. What can we learn? Apa yang kita bisa We don't pelajari? give up when we fall. Jangan menyerah atau putus asa kalau kita jatuh. When we fail hurdles in our working place, Kalau kita gagal di dalam tempat kerja kita, we still keep on pressing to the kita Lord. harus terus maju dalam Tuhan. Number 2, Nomor 2, we will not go in the scripture verse, nggak usah kita lihat ayatnya ya. but you can take the slide and learn. Nanti saudara bisa lihat slide-nya, I belajar give- I dari give you the situ. slide. Saya sudah berikan slide-nya ya. But when you slide, don't slide out, then the slide. Number 2, Nomor 2, the web of the spider come from within. sarang laba-laba ini datangnya adanya tuh dari dalam. The spider web come from within the spider. Jadi sarang laba-laba itu adanya keluar dari dalam badan laba-laba itu There sendiri. was no external source. Nggak ada sama sekali sumber dari luar. He had to depend. Jadi kita harus bergantung. God make them such a way that they have an inbuilt resource to make the web. Tuhan sudah menciptakan laba-laba ini dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa membangun sarang laba-laba itu dari dalam dirinya So sendiri. that is a blessing of the spider. Jadi itu adalah berkat buat laba-laba. So what can we learn? Apa yang kita bisa pelajari? Remember what Jesus said. Ingatlah apa yang Yesus Peter, katakan. who do you say I am? Petrus, menurut kamu aku ini siapa? And Peter replied, you are the Messiah, the Son of the living God. Dan Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang And then hidup. what did Jesus say to Peter? Lalu apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Flesh and blood have not revealed to you, Darah dan daging tidak menyatakan itu but kepadamu. my Father in heaven revealed to you through the Holy Spirit into Tetapi your heart. Bapakku di dalam surga itulah yang menyatakan kepadamu melalui roh itu di dalam dirimu. That means, Peter, all the books in the world never revealed to you who I am. Artinya dengan kata lain buat Petrus bahwa semua buku di dunia ini tidak pernah bisa What menyatakan you say siapakah come from aku the ini. Spirit of God in your spirit that you say I am the Christ, Jadi the Son of the apa living yang God. kamu katakan itu keluar dari dalam dirimu, dalam roh Tuhan yang ada dalam dirimu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah yang We hidup. thank God for learning. Kita berterima kasih pada Tuhan, kita But we bisa need the belajar, Holy Spirit. tapi tetap kita perlu Roh Reveal Kudus Christ in our hearts. yang akan menyatakan Kristus di dalam If diri not, we have a kita. generation of cognitive, only pakai otak, hati
far away from God. Kalau tidak kita cuma punya satu generasi yang cuma bisa pakai otaknya saja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Contoh lah, first generation Christian Abraham. Pertama kali, contoh ya, generasi pertama orang Kristen Abraham. Second generation Isaac. Generasi kedua Ishak. Third generation Jacob. Generasi ketiga Yakub. Isaac second generation. Ishak generasi kedua. Every time he asked his father Abraham, bless me, bless Setiap me. kali dia minta pada bapaknya Abraham, berkati saya, berkati saya. Abraham become ATM machine. Abraham menjadi mesin ATM. Only when Abraham died, then Isaac start digging well. Waktu Abraham sudah matilah, baru Ishak mulai menggali Now he sumur. learned to fight for himself. Jadi dia mulai berjuang buat dirinya Then we come sendiri. to the third generation Lalu Christian generasi ketiga, that become like Jacob. seperti I Yakub. will not let you go until you bless me. Aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memberkati ke So aku. this must be our spiritual quality in our life. Ini harus menjadi kualitas rohani dalam hidup kita. Number 3, Nomor 3, personal. I cannot live in others' spiritual growth. kita nggak akan Other bisa, people's spiritual kita tidak akan bisa tumbuh dalam pertumbuhan rohani orang lain. And we all need to have a personal responsibility for our own spiritual growth. Kita harus menjadi orang yang punya tanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kita sendiri. Remember Peter went back to fishing after he backslid. Masih ingat bahwa Petrus kembali menjala ikan ketika dia jatuh ya. So when Peter became Jesus met Peter at the Sea of Galilee, Waktu Yesus bertemu dengan Petrus di pantai Danau he Galilea, commissioned him to do what he needs to do. dia memberikan satu perintah kepada Petrus untuk apa yang harus dilakukannya. You see, we praise God for other people who grow in the Lord, Kita memuji Tuhan untuk orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, but we all need to grow in the Lord ourselves. tapi kita sendiri perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Let me give you Colossians chapter 1 verse 21. Kolose 1 ayat 22 sampai 23. He said verse 23, if you continue in your faith, established and firm, Kalau engkau terus di dalam imanmu dengan teguh dan kuat, that is why we all need to grow. itu sebabnya kita perlu bertumbuh. We need to pray. Kita perlu berdoa. We need to seek God. Kita perlu mencari All Tuhan. of us have the same Bible. Semua kita punya Alkitab yang We sama. purpose in our hearts. Kita harus mempunyai tekad dalam hati kita. Number D. Nah, yang D, Use your mouth to destroy its enemy, the spider. Powerful, small but powerful. laba-laba ini kecil tetapi sangat penuh kuasa. Pakailah mulutmu untuk menghancurkan musuhnya. Remember, the web comes out from the mouth. Ingat ya bahwa sarangnya itu keluar dari mulutnya. So we use our lips and mouth to begin to life and death is in the tongue. Jadi kita pakai mulut kita. Hidup dan kematian itu maut ada di dalam lidah. So God is saying to you, speak life. Jadi Tuhan berbicara pada saudara, ucapkanlah Speak kehidupan, healing. ucapkanlah kesembuhan, percaya. Many times we speak negative. Banyak kali kita ngomongnya negatif. We need to speak life. Kita perlu mengucapkan kehidupan. Yeah, sometimes we get angry, words come out wrongly. Kadang-kadang kalau kita lagi marah ada kata-kata yang I salah myself- keluar myself dari included. kita. Saya termasuk di But cannot dalamnya. be always use angry, you come out wrong words. Tetapi tidak boleh memakai alasan, oh lagi marah jadi bisa ngomong kata-kata yang gak baik. If every time sering, we need to baptize you. Kalau terlalu sering pakai kata-kata yang tidak baik, harus dibaptis. So we need to learn to Lord, help by the grace, help me, oh God. Jadi kita perlu belajar bilang, Tuhan dengan kasih karuniamu tolong saya. That's why life and death is in the tongue. Karena ada kehidupan dan maut yang keluar dari lidah kita. Last one, E. Yang terakhir E. Alright, E means the spider does only lurks within the web. Jadi kita harus tahu bahwa laba-laba ini hanya hidup di lingkaran daripada sarangnya. Remember, when the spider, you tear down the web, Ingat waktu laba-laba kalau kita hancurkan sarangnya, he built the web dia akan bangun lagi and sarangnya, stay in the web. lalu tetap tinggal di dalam He never sarangnya. looks at the neighbor. Dia nggak pernah lihat tetangganya. Wow, your web is very nice. Oh, sarang kamu bagus Oh, ya. I see, very nice. Wah, bagus sekali And then he tear sarangmu. down. Lalu dia hancurkan Never. itu, nggak pernah. The spider will stay in the web. Jadi laba-laba selalu tinggal di dalam sarangnya So sendiri. the Lord is speaking to our heart. Jadi Tuhan berbicara pada hati A kita. very classic example. Contoh yang sangat klasik, John chapter 21, 22. Yohanes
21 ayat 21 sampai 22. Peter seeing the Lord Jesus say, Lord, Lord, how about this man? Petrus berkata pada Tuhan, Tuhan, gimana nih orang ini? And Jesus say, Dan Yesus berkata, I will do to that remains until I come. But for you, you don't kepo. Tuhan, dia bilang, Yesus berkata, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku, jangan kepo. So many times we are very worried about somebody else. Kadang banyak kali kita khawatir tentang orang lain. But we need to know what God is saying. Dan kita harus tahu apa yang Tuhan We katakan. stay where God has placed us. Kita harus tetap tinggal di mana Tuhan menetapkan Your kita. focus is in the Lord. Fokus saudara harus di dalam Tuhan. We remain where God wants us to. Kita harus tetap tinggal di mana Tuhan mau What kita is God berada di calling you sana. to do? Apa yang Tuhan mau saudara We are lakukan. not here to compare one another, but no, sorry, we are not here to compare, but compliment. Kita di sini bukan saling membandingkan satu sama lain, tapi saling menguatkan, memberikan komplimen satu sama lain. Your gifting compliment. Jadi karuniamu tuh saling mengkomplimen atau menguatkan, when people membangun start satu sama comparing, lain. Kalau orang mulai saling They mean membandingkan, themselves insecurity in their life. artinya orang itu sedang membangun rasa tidak aman di dalam dirinya So I'm not a sendiri. singer. Saya bukan penyanyi. If I sing, the cicak will drop and go out. Kalau saya nyanyi, cicak itu bisa jatuh nanti berlari keluar. So I know I let the musician do. Jadi saya tahu, saya biarkan pemain musik So lakukan. that's why we need to know you need to know your calling Jadi saudara harus tahu panggilanmu tuh and apa. stay in that calling. Dan tetap tinggal dalam When panggilan you're very itu. secure, you won't worry. Kalau saudara sudah aman dengan panggilanmu, engkau nggak akan khawatir You no tentang need to orang lain. Nggak perlu The membandingkan. problem is many times we compare. Masalahnya adalah banyak kali kita bandingkan. So at the end of the day, we got to focus. We realign ourselves to God. Jadi pada akhirnya kita harus fokus dan harus menyelaraskan diri kita sendiri kepada Tuhan. Let me conclude with this. Saya menyimpulkan terakhir dengan ini. Oh, the Holy Spirit is calling us to become like an ant, Roh Kudus itu memanggil kita seperti semut. always having a spirit of preparation. Selalu mempunyai roh mempersiapkan diri. Even though we are busy on this earthly responsibility, Walaupun kita sibuk dengan segala tanggung jawab kita di bumi ini, spiritually preparation is essential. tetapi persiapan rohani itu sangat penting. We become like a rock badger. Kita akan menjadi seperti pelanduk. Where is the hiding place? Menjadi tempat perlindungan kita itu di mana? Our hiding place is not our job. Tempat perlindungan kita itu bukan pekerjaan Our kita. hiding place is not our home. Rumah kita bukan tempat perlindungan Our kita. hiding place is not our earthly security. Dan bukan juga semua kerasa aman kita di bumi ini So- tuh yang akan menjadi perlindungan So to speak, kita. the finance is important, Memang betul keuangan itu penting, but we need to have a confidence my hiding place is in Christ. tapi kita harus punya keyakinan bahwa tempat perlindungan kita itu di dalam We need to Kristus. become like a locust. Kita harus menjadi seperti belalang kecil. Every government know Setiap pemerintahan itu tahu, that to run the country, we need to unite the people. untuk bisa menjalankan satu negara, orang-orang atau rakyatnya itu harus bersatu. So as a body of Christ, I challenge you, unite together. Jadi sebagai tubuh Kristus saya menantang saudara, bersatulah. Not everybody agree with me. Tidak semua orang setuju dengan Not I saya. agree with the person. Bukan saya juga bisa sehati dengan orang But lain. yet we can move together. Tapi dengan perbedaan kita bisa bergerak Even brother bersama-sama. and sister in the house also cannot agree. Bahkan saudara laki dan perempuan di dalam rumah pun nggak bisa selalu But they still setuju stay kan. in the house. Tapi tetap sama-sama tinggal di rumah I kan. know we all have our own fault, Kita semua punya kesalahan kita. but we keep on moving. Tapi kita harus terus maju. The spider. Laba-laba. Many factors we can learn from the spider. Banyak faktor kita bisa belajar dari laba-laba. One word you forget all that I say. Satu kata mungkin saudara lupa atas semua yang saya katakan. Determination. Yaitu tekad. Very determined. Saudara harus punya tekad yang bulat. Kill a spider without putting much pressure. Kita bisa membunuh laba-laba nggak usah pakai tenaga yang keras. Yet they put much determination and patience and perfect, and the web comes out again. Tetapi mereka punya tekad bulat gitu ya. Walaupun itu mereka tetap punya tekad bulat dan keyakinan bahwa sarangnya tuh akan terbentuk lagi. That web is their place of security. Jadi sarangnya itu merupakan tempat aman mereka. So I ask the Lord to help me to become like a spider. Determine what He is doing in my life. Jadi saya minta Tuhan supaya saya seperti laba-laba. Saya punya satu tekad yang bulat untuk melakukannya. I present this to you: the ants, the rock badger, the
locust and the spider. Saya sudah bagikan pada saudara semut, pelanduk, belalang yang kecil dan laba-laba. Sorry ya, I cepat-cepat because I'm going another place to Maaf ya, saya cepat-cepat karena harus ke tempat yang lain di sana mulai jam 3. Okay, Father, I ask of you right now Bapak, kami meminta kepadamu sekarang, that you bless this church, oh Engkau God. memberkati gereja ini That you Tuhan. anoint this church. Engkau mengurapi gereja ini. Father, they will begin to, as they prepare to move to a new place. Tuhan, kalau mereka mempersiapkan untuk pindah ke tempat yang baru, Father, that place will be like a rock badger, a hiding place for them. tempat itu akan menjadi seperti tempat pelanduk perlindungan bagi As they mereka. move together as locusts. Dan sekarang ketika mereka bergerak bersama-sama seperti And belalang. they determine themselves like a spider to build a house for your glory. Dan mereka punya tekad bulat bersama-sama seperti laba-laba membangun sarangnya untuk kemuliaan. Bless your people, oh God. Berkatilah jemaat-Mu In Tuhan. Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Thank you. Terima Sekali berikan kasih. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.